Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Rizky Winha TV. Baik, langsung saja untuk vlog kali ini kita awali dan mulai perjalanan di kesempatan kali ini dari jalur gajah. Jalur gajah, jalur Gantar Jaitun. Kita masih eksplor wilayah Jaitun ya. Wilayah Jaitun, wilayah Gantar. Nah, kali ini kita mau ngeksplor wilayah jalur Gantar ke arah Kroya, Kecamatan Kroya. Bukan apa namanya, jalur ini lagi ya, jalur Gantar Zaitun. Jalur Gantar Zaitun atau jalur dari Gantar ke arah Soka Selamat ya. Karena ini udah dibuatkan kontennya kemarin kan. Nah, kali ini kita perjalanannya dimulai dari jalur gajah menuju ke jalur gaya. Baik, sebelum melanjutkan perjalanan jangan lupa kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah mukrini. Oke, nah di sini sih memang terlihat jalannya halus, bagus, mulus, walaupun hanya beberapa meter ya, nggak nyampe 1 kilo. Nah, depan ini ada pertigaan, teman-teman ya, ada pertigaan di jalan raya ya. Kalau belok ke kiri ke arah tol gerbang tol Cikedung ya, atau ke arah Subang bisa. Nah, kalau ke arah kanan ke arah Kecamatan Kroya, kanan lurus. Kalau kanan dikit terus belok kiri ke arah Kecamatan Haur Gelis, Indramayu. Tuh jalannya kita udah disambut dengan jalan yang ini hoi. Nah, badan ini pertigaan ya, dekat pusat kecamatan juga, tapi jalannya kayak ini ya. Sebelah kiri ada pembangunan masjid ya, lagi dibangun, lagi direnovasi. Oke, nah di depan ini kita udah mulai terlihat kan jalan-jalanan yang agak berlubang-lubang, nggak bersih, nggak rata. Nah, udah mulai banyak yang rusak tuh terlihat. Nah, ini baru mulai ini nih. Sebelah kanan dari BRI tadi ya, mulai dari depan BRI Gantar ini, tuh udah mulai ada lubang-lubang. Nah, itu dia. Nah, buat teman-teman yang ingin latihan ini ya, saran nih yang ingin latihan apa namanya, membuat SIM, buat SIM C ya, SIM motor. Kalau pengen tesnya lulus, datang ke sini dulu latihan di sini nih. Hindari lubang air ini supaya nggak terjun ke dalam lubangnya. Tetap di jalan yang rata. Wah, dijamin nanti tesnya lolos. Ya, karena ini lumayan bikin berliuk-liuk ngelewatin jalanan yang berlubang seperti itu. Nah, untuk saat ini agak halus ya, tapi ya nanti lihat aja kita ada apa di depan lagi. Ya, ada sedikit. Ini masih di sekitaran Gantar ya, di dekat kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Nah, ini di wilayah Indramayu bagian barat ini teman-teman, yang buat yang dari luar daerah yang nggak tahu Gantar itu di daerah mana, itu di wilayah Indramayu bagian barat. Nah, jalur ini juga bisa dibilang atau dikatakan jalur polemik kalau orang bilang mah. Kenapa? Karena ya jalur ini jalan menuju ke pintu gerbang masuknya Mahat Al Zaitun juga ini. Kenapa bilang polemik? Ya itu antara pemerintahan daerah dengan ini, nggak ngerti lah, masalah politik itu sih sebenarnya. Ya, dari dulu itu. Nah, dari pihak yayasan atau dari Mahat sendiri mau memperbaiki juga nggak boleh, katanya ini bukan wewenangnya, itu harus wewenangnya pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah sendiri juga ya seolah-olah acuh tak acuh, ya jadi nggak ngerti lah ini permasalahannya gimana. Tapi ya saya harapkan sih untuk bupati yang sekarang nih, Bu Nina nih, mudah-mudahan ada perhatian ya buat masyarakat Gantar. Karena mau kayak gimana juga, masyarakat Gantar juga adalah bagian dari masyarakat Indramayu juga ya. Sama-sama warga Indramayu juga, jangan dibeda-bedain lah. Kasihan. Tuh kan sampai kerendam, lihat mana ini jalannya ini. Kerendam semua. Oke, yang baru gabung jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya diaktifkan supaya nanti kalau saya ngupload video yang terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya ya. Jadi biar lebih dulu mengetahui kalau ada konten yang terbaru. Nah, itu kasihan kan anak sekolah tuh mau pulang sekolah aja lewat jalan kayak gitu tuh sampai di cing kayak gitu.
jalannya. Eh, Kasihan. Ya Bu Nina, Pak Logi, mudah-mudahan eh, mau turun tangan nih mengatasi jalur sini. Ya gimana baiknya aja lah dengan pihak Mahad supaya bisa bareng-bareng membangun daerah ya nggak? Jangan ini terus lah, jangan berpolitik terus. Walaupun jalan kayak gini juga di banyak rumah bagus tuh sebelah kanan kan bagus tuh rumahnya keren ya. Ini bentar lagi masuk ke daerah CI ya atau Cilegon Indah. Kalau nggak salah di daerah sini juga ada pejabat Polda juga nih, Polda Jawa Barat nih yang rumahnya tinggal di daerah sini. Kalau nggak salah. Asli sini ya, cuma dinasnya di Polda Jawa Barat. Yang lumayan punya kedudukan juga kalau nggak salah. Jam sekarang ini jam-jamnya anak sekolah pada pulang teman-teman. Jadi banyak berseliweran anak sekolah. Ini udah jam berapa ya? Jam 11-an, setengah 11-an ini kayaknya. Jam segitu. Karena memang sekarang kan sekolah masih belum efektif ya. Apalagi habis semester kayaknya. Soalnya saya dengar juga kayak di Mahat juga udah mulai pada libur santrinya, udah pada dipulangkan. Kalau biasanya kalau di Mahadal Zaitun itu kan gitu prosesnya. Kalau udah mau libur sekolah ya dipulangkan belajar di rumah. Jadi santrinya itu nggak pulang sendiri-sendiri, udah ada antar jemput, nanti mau pemberangkatan lagi, masuk belajar lagi juga dijemput lagi nanti. Jalan yang ada pilihan nih, nyemplung juga. Oh ya teman-teman, ini vlog ini masih tetap menggunakan kamera handphone, cuman beda posisi ya. Biasanya kan saya taruh di dada nih ya. Nah, ini saya coba taruhnya pakai holder di helm ini. Hasilnya seperti ini. Sebenarnya sih kalau saya bilang itu lebih bagus kayak gini ya teman-teman ya. Jadi bisa tengok kanan kiri gitu. Cuman ini tadi ada kendala rupanya. Ini videonya di dubbing ya teman-teman ya. Videonya, suaranya nih saya bicara nih di dubbing, diedit lagi. Karena yang aslinya nggak bisa kerekod suaranya, suara mikrofonnya gerbek-gerbek gitu. Berarti kemungkinan sempat kecabut atau gimana nggak ngerti lah. Kayaknya splinternya udah error. Harus beli lagi nih. Oke, dan ini masih di wilayah CI ya, Cilegon Indah. Masih di wilayah Cilegon Indah. Cilegon ini masuknya udah masuk Kroya apa Cikedung ya? Cikedung apa Gantar? Jalannya sini jalannya lumayan ada sedikit yang bagus, jelek lagi. Nah seperti ini. Jadi pokoknya kalau teman-teman yang mau pergian dari Gantar menuju ke Kroya, alangkah sebaiknya mah mendingan lewat daerah Soka Selamat tadi tuh, yang gak jalur gajah itu lebih mending ya, nggak parah kayak gini. Lebih baik lah jalannya, dikit yang rusaknya. Yang sebagian lagi sananya lebih bagus. Tapi kalau memang mengharuskan lewat jalan sini ya silakan aja, cuma resikonya ya seperti itu, jalannya bikin sakit perut, bikin keroncongan, bikin ya loncat-loncakan lah gitu, jalannya rusak seperti itu. Kalau mau ke arah Gabus ya, Kedongan Gabus itu mendingan lewat ini ya, Anjatan sana ya, lewat Wanguk. Nah tinggal lurus aja kan enak, dari Hargelis Wanguk, jalannya juga lebih bagus daripada lewat sini. Malah terusan bagus kayaknya. Ya ini asri teman-teman di daerah sini tuh sebenarnya adem, walaupun siang juga nih. Tuh persawahan kanan kiri udah semi bukit gitulah. Ada semi bukit, jadi adem lewat sini nih. Ini panas juga enggak cuacanya nih, mendung juga enggak, tapi ya adem lah pokoknya. Lewat jalur ini lumayan. Ya itu aja, cuman kondisinya jalannya ya kayak gini. Harus ekstra sabar. Nah nyemplung juga kan gak ada pilihan, depannya ada truk lagi.
Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini namanya juga lagi nge-explore nih temen ya. Nah makanya saya udah bela-belain nge-explore jalur ini. Silakan didukung ya. Saya minta didukung dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Silakan komen juga boleh, atau juga bisa di like, di share juga boleh. Yang udah subscribe juga boleh di like dan di share ya. Biar yang lainnya pada tahu mengenal Wina TV ya. Jangan lupa di subscribe yang belum ya. Kalau yang udah, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah buat teman-teman semuanya. Banyak umur, banyak rezeki. Channelnya juga makin berkembang, terus berkembang dan terkenal ya. Yang udah subscribe mudah-mudahan cepat dimonetisasi, yang udah dimonetisasi mudah-mudahan cepat dapat dolar ya. Dolar cepat banyak. Nah, ini pintu gerbang masuknya ke Mahat Al Zaitun nih teman-teman, di sebelah kanan ini. Ini masuk ke Mahat Al Zaitun itu. Itu pintu gerbang yang baru. Tadinya kan di sebelah sana ya, yang jalur gajah itu. Sekarang udah nggak dipakai pintu masuk dari situ. Sekarang pindah ke jalur ini. Untuk yang pintu masuknya dibikin lagi. Punya jalan sendiri katanya. Nah, kalau di sininya masih bagus. Nanti pas masuk ke sana lagi, nah tuh habis jembatan ini nih, ntar lagi nih jelek lagi nih, tapi dikit sih. Ini udah masuk, bentar lagi udah masuk wilayah Kroya nih teman-teman. Atau mungkin juga ini malah udah masuk Kroya kayaknya. Jalur ini. Tapi yang parahnya tadi udah kelewat teman-teman. Dan di depan ada dikit kalau nggak salah. Habis dicor ini ada tanah lagi rusak kalau seingat saya sih. Nah ya benar teman-teman tuh, di depan udah mulai terlihat ada yang masih ada yang rusak juga tuh. Asri kan teman-teman ya jalannya ya. Nah ini dulu, ini bukan masih di perhutanan nih, ini masih wilayahnya Cilegon itu ya. Masih ya, Gantar ini. Nah ini masuk ke masih wilayah, ya benar masih wilayah Gantar. Nanti masuk ke hutan-hutannya nih, hutan apa namanya, hutan miliknya ini Mahat, milik Mahat pesantren ini kalau nggak salah, hutan yang sekitar sini. Ini masih pemukiman ya, ada di bentar lagi. Ini masih pemukiman, jalannya emang kayak gini. Tapi ya mending daripada tadi yang berlobang-lobang kayak gitu. Ini walaupun nggak rata, tapi ya masih bisa rada kenceng naik motor. Nah ini masih lumayan ada dikit aspal. Mulai lagi jelek lagi. Nah tuh, mulai kita off road lagi. Ini mulai masuk hutan nih teman-teman ya. Lahan ini katanya sih ya udah dibeli semua sama Mahat Al Zaitun. Lahan-lahan yang tidak produktif ini diolah jadi produktif yang di hutannya ya. Kalau jalan ini sendiri nggak tahu nih kewenangannya, apakah emang jalan provinsi, jalan kabupaten, atau karena lingkup tanah di situnya, tanahnya Zaitun jadi dipasang nggak Zaitun juga nggak tahu gimana ininya. Tapi ya saya berharap sih mudah-mudahan segera dapat solusi yang terbaik buat yang berwenang ya untuk segera mengurusi jalan yang rusak ini. Kasihan ya, mereka juga bagian dari warga Indramayu juga. Jangan jangan dibeda-bedakan. Nih masuk pemukiman lagi. Tuh, mobilnya baru bagus-bagus juga. Jalannya kayak gini ya, kasihan juga. Sekali keluar cuci sampai rumah. Atau mungkin jalan kayak gini, cuaca hujan kayak gini malas pada keluar, mungkin malah pada diam di rumah. Oke, selamat datang yang baru bergabung ya, dan yang baru menyaksikan channel ini. Jangan lupa yang belum melaksanakan ibadah, belum sholat misalkan ya, belum sholat lima waktu, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan tinggalkan ibadah ya, karena ibadah itu adalah suatu keharusan, suatu kewajiban bagi umat muslim ya. Jangan ditinggalkan, nggak baik. Tapi kalau sudah selesai melaksanakan ibadah, sholatnya, silakan lanjutkan kembali nonton videonya ya, dilanjut kembali. Kalau udah sholat kan enak ya. Biasakan
sholat di awal waktu ya teman-teman ya. Dibiasakan sholat awal waktu supaya kehidupan teman-teman juga bisa berkah, rezeki bisa lancar, pokoknya berkah lah ya. Sok aja kalau nggak percaya, sholatlah di awal waktu, bukan sholat tepat waktu ya, di awal waktu. Jadi sebelum masuk waktu sholat 7 menit harus sudah punya wudhu ya, udah tinggal duduk di sajadah, siap-siap nunggu waktu azan. Nah, begitu masuk waktu azan langsung azan. Setelah itu sholat sunnah ya, sholat 2 rakaat kemudian, terus sholat wajib. Nah, terus jangan lupa zikir yang banyak. Setelah itu berdoa, silakan doa kepada Allah, minta apa yang dihajatkan juga silakan. Terus jangan lupa juga kok sholat ba'diyahnya juga ya, supaya hidup teman-teman semuanya berkah. Ya gak? Nah ini nih hutan yang dimaksud, ini masih wilayahnya hutan yang udah dibeli Mahathir Zaitun teman kanan kiri nih. Itu depan ada mobil kolbak ini lagi, ini apa nih, SS nih, mogok apa, kempes, gembos kayaknya itu, bocor mungkin ya. Aduh. Jalannya kayak gini bermuatan berat ya, ada beresiko juga ya. Ini udah di ujung ini nih hutan nih, bentar lagi ya masuk pemukiman lagi, udah masuk kecamatan Kroya. Nah, itu nggak ada pilihan lagi nih, nyemplung lagi nih, off road lagi ya, lewat pinggir-pinggir. Jalannya udah kayak gini ya. Ya ini kalau mau latihan bikin SIM enak nih di sini teman-teman. Bisa meliak-liuk, menyaksikan menghindari lubang-lubang yang genangan air ini. Gitu. Kan ada tuh yang letter S, terus kayak angka 8 gitu juga kan ada tadi yang dilewatin. Intinya mah gimana caranya supaya tidak terperosok ke dalam apa namanya lubang genangan air itu ya. Seperti itu teman-teman. Oh ada berekar lah. Ini kondisi jalan seperti ini teman udah berlarut-larut, ini bertahun-tahun teman-teman ya. Udah lama banget ini kayak gini. Dulu sempat bagus sih, pernah setahu saya itu nggak tahu tahun berapa, gitu tahun 2000-an, 2010-an lah kalau nggak salah. Atau tahun berapa nggak tahu, lupa. Itu sempat bagus jalan di sini. Bagus ya, halus lah. Tapi ya namanya juga di hutan ya, jalannya tanahnya mungkin labil jadi ya rusak lagi. Dan sampai sekarang ini nggak diperbaiki. Nah, ini udah dicor lagi nih teman. Jembatan tadi habis perbaikan itu belum lama ini. Nah bentar lagi nih di depan nih ada yang rusak lagi nih dikit teman. Cuman berapa meter gitu yang belum dicor. Tapi nanti kita dicor lagi, belok kiri. Nah nanti di depan ini ada pertigaan. Kalau belok kiri itu ke arah kecamatan Gabus ya, Gabus Kulon, daerah Gabus Kulon itu keluarnya di desa Babakan Jaya kalau nggak salah. Nah itu kan jelek lagi kan, off road lagi ini, motor belum dicuci sama sekarang ini. Karena kemarin juga habis lewat sini ya, dapat inian lagi, suruh lewat sini lagi, dapat suruh kirim barang lagi. Jadi ya nggak apa-apa lah, sekalian bikin konten lewat sini ya nggak, bikin vlog. Oke. Nah ini ya udah ya masih sama sih jalannya nih, masih ada yang rusak dikit ya. Tapi ada aspal, masih ada aspalan dikit. Nah di depan ini udah mulai coran lagi teman-teman. Ini dikit lagi pas pertigaan ya, itu udah dicor. Belok kiri ke arah kecamatan Gabus. Nah ini udah dicor nih tuh. Belok depan ini belok kiri ke arah Gabus, lurus ke arah kecamatan Kroya. Nah, saya lurus lewat kecamatan Kroya. Nah, kalau belok kiri agak jauh motornya, kita lurus. Nah, ini udah bagus, mayoritas bagus semua teman-teman di sini. Ini udah dicor, aspal, cor lah pokoknya gitu. Oke, baik lanjut lagi.
lagi teman-teman ya. Dan sekarang udah masuk ke jalan yang dicor ini. Nah kita udah ke arah Kecamatan Kroya ya. Dan depan lagi mungkin ada beberapa ini lagi ya, beberapa meter lagi. Bukan, ada sekitar 1 kiloan lah. Mungkin vlog ini nanti akan diakhiri teman-teman ya. Tepatnya nanti diakhiri di depan Pertamina Kroya ya, Kecamatan Kroya. Ini masih halus, kalau di sini masih cor semua, jalannya udah halus. Tinggal ya seliburan. Kanan kiri sebagai perumahan, sebelah kanan sawah ya. Ini suasana pedesanya di sini. Nah, ntar lagi kita akan masuk ini apa namanya, bukan kompleks sih, ada tempat pengeboran minyak gitu, tapi kayaknya udah gak dipakai minyak Pertamina. Ini jalannya relatif bagus, halus, mulus ya, jalan cor semua jalannya. Nah, tuh karena kiri juga perumahan, masih banyak, masih pemukiman ya, bukan perumahan, pemukiman. Nah, tapi yang sebelah kanan ini sekarang udah persawahan lagi. Tuh, adem teman-teman di sini tuh, lewat sini tuh. Walaupun jam segini juga, ini siang padahal ini udah jam 11, hampir jam 11-an lah kayaknya. Lumayan adem jadi di sini. Soalnya masih banyak pepohonan rindang. Beda sama di kota-kota besar ya. Kalau di kota besar kan wah udah banyak gedung-gedung pencakar langit. Yang adem itu yang di dalam ya, itu punya ademnya kan AC. Tapi kalau di luar kan yang tetap aja panas ya kalau di kota-kota. Kalau di sini kan adem ya, di luar juga nggak terlalu panas karena masih banyak pepohonan yang rindang teman-teman. Jadi ya suasana tetap sejuk. Ini udah cor semua ini jalannya di sini sampai ke depan Kecamatan Kroya sana udah hampir semuanya bagus teman-teman. Ya hampir cor semua lah, intinya udah cor semua. Walaupun yang cor lama juga emang ada yang retak-retak, tapi ya masih aman ya, masih aman. Kalau jalan yang melewati tanah persawahan atau persawahan gitu ya pasti pada rusak walaupun dicor juga karena pergeseran tanah. Nah di depan nih kayaknya ada perbaikan jembatan. Oh iya bener tuh, jembatannya amblas teman-teman, hati-hati kalau lewat sini ya, buat mobil terutama ya, pelan-pelan saja. Bisa mobil lewat tapi ya hati-hati ya, jalannya amblas. Jadi benerin tadi ada tugas yang lagi perbaiki. Nah seperti ini pecah-pecah kayak gini teman-teman ya tuh, karena di kanan kiri persawahan ya hampir semua jalan walaupun dicor. Kalau yang di daerah persawahan itu ya kayak gitu ada pergeseran tanah, jadi harus kanan kirinya itu harus di apa ya, disender, kalau orang sini bilang mah dikasih ini tuh batu gitu, sandar gitu kayak pinggir sungai gitu. Jadi ada batas ininya, jadi nggak ada, nantinya nggak terlalu parah pergeserannya. Tapi kalau dibiarkan kayak gini ya gitu akhirnya terjadi pergeseran, labil tanahnya, si sawah kan kanan kiri sawah. Dari sini Pondok Pesantren Mahal Zaitun masih kelihatan teman-teman, menara itunya, masjidnya, Masjid Rahmatan lil Alamin. Dari sini masih terlihat. Jembatannya ada pecah juga, ada dikit ya depan jembatan. Nah ini asik lebar nongkrong di sawah, di bapak-bapaknya di sawah. Nah di depan ini ada bekas pengeboran minyak ya, minyak Pertamina. Nggak tahu nih masih dipakai apa enggaknya. Kalau dari lihat fisiknya sih kayaknya nggak dipakai, tapi nggak tahu masih ada sumbernya enggaknya, tapi yang jelas lagi nggak dipakai tadi. Nah sini ada yang rusak dikit tapi nggak parah di sini, termasuknya bagus jalannya di sini. Nah, bentar lagi masuk pertigaan
ada jalan pertigaan nih, kalau belok ke kanan ke arah Suka Selamat Kantar, lurus ke arah Kecamatan Kroya. Tadi saya lurus pulang, soalnya kalau ke kanan nggak Kantar lagi, nanti muter ke Mahadal Zaitun lagi nanti. Tadi berangkatnya kan lewat situ. Ini tinggal lurus aja nih teman-teman, jalannya udah ya cukup bagus lah di sini, walaupun ada retak-retak dikit tapi ya masih aman lah. Yang penting hati-hati aja. Nah ini jam pulang sekolah yang menggunakan kebanyakan sekolah, soalnya jam sekolah belum ini ya, belum pulang ya. Selagi yang belum subscribe ya silahkan didukung dong, dan sisakan waktunya untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, supaya teman-teman berlangganan bisa mengetahui setiap saya sajikan konten-konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat konten yang saya sajikan ini. Nah, dan mudah-mudahan bisa sedikit berbagi informasi buat teman-teman semuanya yang ingin tahu keadaan di daerah-daerah yang saya ini. Nah, insya Allah nanti cari daerah lain kapan-kapan. Ada juga sih kemarin yang pernah ngevlog di jalan yang kayak gitu, ekstrim kayak gitu, yang rusak parah lah gitu. Lebih jauh lagi malah dari itu, hampir sejam kalau nggak salah. Cuman gagal kerekod. Perjalanan udah tersiksa 1 jam tapi gagal kerekod. Sangat disayangkan ya. Setahun kemarin sih, kalau ada hampir setahun. Nah ini depan nih. Nah ini kalau belok kanan ini ke arah Suka Selamat ya, Kecamatan Kantar, kita lurus ke arah Kecamatan Kroya, daerah Kroya. Nanti depan ada komplek Pertamina teman-teman. Nanti videonya kita akhiri dari situ saja. Di situ, bukan dari situ, di situ saja. Sekali lagi saya cuma terima kasih yang udah subscribe, yang udah terus menyaksikan konten-konten ini. Sedangkan yang dari Wina TV, mohon maaf kalau penyajian kontennya masih belum bagus, belum maksimal ya. Namanya juga lagi belajar di YouTube, bikin vlog, masih banyak belajar lah intinya mah. Dan yang pasti saya sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman semuanya supaya saya terus berkarya, terus mendapatkan kebaikan, dan juga terus mencari konten, bikin konten supaya makin banyak konten-konten yang kita sajikan ya. Bagi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya minta dukungannya cukup dengan cara menekan tombol subscribe saja dan tonton videonya. Udah itu saja. Gak diminta ada uang ya. Cuma minta ditonton saja videonya dan tekan tombol subscribe nya. Tapi yang ikhlas. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Jumpa kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan channel ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah ucapan, tak sengaja atau tidak sengaja. Nah itu sebelah kanannya Pertaminanya ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Oke, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di vlog yang berikutnya.